kapan kita masukkan gugatan, kapan kita mengajukan banding, kapan kita mengajukan kasasi, kapan kita mengajukan PK. Ada yang tahu? Kira-kira upaya hukum itu ada berapa? Hah? Dua ya. Apa aja itu? Upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa itu apa aja? Hah? Banding, Kasasi. banding dan kasasi. Kemudian yang luar biasa? PK. Hah? PK. Ya. Iya, Pak. Ada yang mau nambah ya? Upaya hukum luar biasa itu. Ada satu lagi itu. Ya. Perlawanan terhadap sita eksekutorial. Itu upaya hukum luar biasa. Contoh, diputuskan bahwasanya objek sengketa itu telah dimenangkan oleh A, tapi dikarenakan objek tersebut tidak mutlak dikuasai si A, tapi ada pihak si C di situ, kerugian si C juga bisa melakukan perlawanan. Itu namanya upaya hukum luar biasa. Paham maksudnya di situ? Umpama ini objek rumah nih, digugat sama si A, yang punya si B. Nah, dikarenakan memang keputusan pengadilan memenangkan si A untuk dilakukan eksekusi terhadap objek itu, maka dilakukan eksekusi di objek tanah si B. Si C karena baru tahu ada proses pengadilan ataupun pemeriksaan sengketa di pengadilan, ada hak dia di situ. Umpamanya dia ahli waris, dia nggak pernah ditarik sebagai pihak dalam gugatan awal. Boleh dia melakukan upaya hukum itu tadi, boleh lakukan perlawanan terhadap penghalangan eksekutorial itu tadi. Upaya hukum luar biasa, ya kan? PK berapa lama waktunya? Hah? 180 hari PK kan? Sejak kapan? Hah? Sejak diberitahukan kepada para pihak. Itu nanti biasa masuk itu. Kasasi berapa? Banding berapa lama? Rentang waktunya. Kalau banding 14 hari dihitung dari mana? Setelah dibacakan putusan? Tidak. Diberitahukan kepada para pihak. Pada prakteknya, kita yang sering berpraktek di pengadilan itu, kalau sudah ada rada-rada bahwasanya tergugat kita ataupun kita sebagai penggugat bakal kalah, jarang kita hadiri itu putusan sidang agenda putusan. Kenapa? Taunya kita karam barang tuh. Supaya apa? Bisa ngulur waktu di pemberitahuan relas. Itu strategi. Di relas kita sering dimainkan orang. Relas itu pemberitahuan pengadilan secara resmi, secara patut menurut hukum. Bukan dibacakan oleh majelis hakim orang tuduh di pengadilan itu dihitung 14 hari, tidak. Kalau itu yang dilakukan, ajukan perlawanan. Nah, ini yang kita maksud tadi. Kita sebagai lawyer itu, yang dibutuhkan orang itu telitinya ini kita. Bukan karena pakai dasi, bukan karena ibaratnya pakai jam Richard Mille ataupun pakai handphone yang iPhone Pro 14. Tidak. Mampu menganalisis apa kira-kira yang menjadi substansi, solusi dari persoalan orang yang sedang ditimpa masalah. Penampilan itu ya sah, boleh. Tapi tinggal lagi
yang paling dibutuhkan saat itu oleh orang adalah intelektual kita, profesional kita, kemampuan analisis kita. Kalau misalnya belum sampai 14 hari sudah turun putusan inkrah, siapa yang dirugikan? Pihak yang kalah kan. Seharusnya dia bisa masih mengajukan upaya hukum banding ataupun kasasi. Kalau di pertama dia misalnya kalah, bisa melakukan banding 14 hari ke depan. Kalau dia di tingkat kasasi kalah, dia di banding, bisa lagi sebenarnya upaya hukum kasasi. Tapi sudah ditenggelamkan hak dia. Pentingnya kita hadir di situ untuk menganalisa itu. Contoh, ini nyata nih. 2015 kalau nggak salah, saya ada nangani salah satu case di Galang sana, daerah, kalau tahu di belakang 121 Macan Kumbang, ada sekitar objek perkara saat itu sama seseorang sekitar 14 hektar. Ini mau dilakukan sita jaminan. Saya anggap semua sudah paham Len ya, apa itu sita jaminan ya kan. Sita penjagaan terhadap objek yang sedang disengketakan, atau istilah bahasa Jawanya mungkin konservatoire bes lah, ya kan. Jadi jurusitanya itu ngasih relas sama kita di hari Minggu. Hari Senin mau pelaksanaan pemasangan sita di letak objek. Kita udah tahu nih, ya mungkin ini rahasia umum lah, ada semacam keberpihakan ini itu segala macam yang namanya nepotisme masih di pengadilan sana itu ya mungkin masih terlalu umum lah ya kan. Singkat ceritanya, ini resmi ditangani sama ketua pengadilan negeri Lubuk Pakam waktu itu, zaman Pak Hendrik Tarigan, Dr. Hendrik Tarigan itu teken, kemudian PP-nya pun, paniteranya pun teken, 2 hakim anggota teken, sah. Kita lihat hari dan tanggal dilakukan, karena yang namanya peletakan sita itu harus melalui sidang pleno ataupun sidang antara majelis hakim. Sidang plenonya kita lihat tanggalnya tanggal 15 berkebetulan hari Minggu. Kita sebagai lawyer mendiamkan itu? Enggak dong. Kapan pula aparat negara ini khususnya hakim bekerja hari Minggu? Kami surati Bawas, Badan Pengawas Hakim. Kemudian kami surati KAI, Komisi Yudisial. Kami sebagai pelaku didudukkan, dari mana dapat, dari sini. Kemudian kita jelaskan siapa saksinya, begini-begini. Waktu itu hakim yang periksa saya itu Albertinaho kalau nggak salah, di Pengadilan Tinggi Medan. Saya jelaskan yang tidak paling masuk akal di persoalan ini, kenapa diletakkan sita pleno itu hari Minggu, padahal masalah hari itu kan gagal. Kami tergugat posisinya waktu itu. Penggugat aturan udah mau tepuk tangan aja nih, karena umumnya nih ya, mungkin bocoran juga sama kawan-kawan rekan sekalian, biasanya di pengadilan itu kalau sudah diletakkan hakim sita di itu,
85% menangnya sama penggugat. Itu aja tanda. Memang harus itu. Kalau dalam hukum nggak dibenarkan itu. Tapi secara kasat mata, kita yang berpraktek nanti saudara pun bisa alami hal yang seperti itu. Kalau sudah diletakkan sama pihak pengadilan, nanti sita penjagaan di situ, konservator Beslah itu tadi. Sama seperti tanah yang disurvei kemarin latihan tempur itu, marinir. Gitu juga, kami juga yang megang itu kemarin kan. Hampir dia 85% dimenangkan oleh penggugat. Nah, balik ke cerita tadi, ketika kita majukan ini tadi, ada analisis kita bahwasanya kenapa ya kok hakim semena-mena kali hari Minggu pun buat buka sidang untuk bisa meletakkan sita hari Senin. Ya kita nggak terima dong, kita halangi prosesnya. Diterima sama hakim tinggi, hakim pengawas, di KY pun dikontrol. Alhasil gagal diletakkan sita itu, diangkat kembali sita itu. Proses. Alhasil itu saja terus yang kami bantai. Ada kesengajaan, ada keberpihakan, eksepsi-eksepsi seperti itu terhadap hakim, yang ketidaknetralan hakim dalam memeriksa pokok perkara kami. Itu aja yang saya bantai terus. Alhasil gagal gugatan kawan tuh. NO Net on Farklih terima gugat. Yang diuntungkan siapa? Kita tergugat ya kan. 12 hektar sukses fee 25% ya. Nah, maksud cerita ini bukan pamer ataupun yang lain-lain. Analisa kita, dia menjalankan yang namanya kuasa. Sebelum pun menjalankan kuasa, analisis dulu terhadap soalan itu. Carikan apa hukumnya, apa langkah hukumnya, apa obat dari persoalan dia nih. Kalau kita ibaratkan sebagai dokter, obatnya itu apa? Jangan salah resep. Yang sakit kepala dibuat obatnya sakit perut. Itulah yang buat kadang-kadang dibilang orang percuma. Padahal ketika kalian nanti rekan-rekan sekalian ini diangkat, dilantik di pengadilan tinggi, yang melekat di atas sumpah itu adalah officium nobile, posisi terhormat. Kenapa terhormat? Gak ada yang izin Pak, manggil namanya Makatuk di mana ya Pak? oh ya. Makruh, jadi iklan berjalan dia ya kan. Lupa jadinya saya. Di mana tadi pembahasan kita? Officium nobile. Kenapa dia terhormat? Karena itu tadi, yang ada dalam kerjaan dia, yang ada dalam tanggung jawab dia, yang ada dalam profesional kerja dia itu urus orang lain, bukan pribadinya. Itu makanya terhormat. Gak ada sebenarnya kita singkan dulu kepentingan keluarga, pribadi, segala macam. Ketika kita bisa memperjuangkan persoalan ataupun hak orang lain yang teraniaya, disitulah terangkat officium nobile itu tadi. Jangan awal-awal nanti berapa kacipnya, cocok nggak, kok nggak, udahlah balik.
sebesar manapun lawyer, boleh tanya sama Bang Hotman, Pak Hotman Paris, Hotman si Tompul, segala Hotman, boleh kalian tanya. Mereka itu bekerjanya itu dari prodeo dulu. Jam terbang yang dikejar, bukan bayaran. Bayaran itu nanti ngikut, terikut itu. Ada kepuasan orang lain cerita ini jadi iklan berjalan. Polan aja, tanggung jawabnya tinggi. Aku buktinya selesai persoalan aku. Enggak kita yang ngomong, orang. Itu maksudnya iklan berjalan. Itu yang perlu kita strategi itu loh. Dalam marketing lawyers. Kebanyakan kita sekarang kan banyak yang membesarkan diri, buat peluang segede gaban. Doktor, profesor, ampror, nggak ngerti gitu, entah apa lagi gelarnya di situ ya kan. Lawyer dan konsultan hukum. Ngeri. Nah, ketika kita menghadap sama beliau, ditentukan lu tarif, konsul, limpul, teken kuasa, pek limpul, sukses fee 30%. Mau jalan, nggak mau berangkat. Hindari itu. Sumpah kita. Nanti diberi sumpah ketika rekan-rekan sekalian disumpah, ada di belakangnya itu, dan kita bacakan di atas kitab suci kita masing-masing. Kalau yang Islam, demi Allah saya bersumpah. Kalau agama lain, demi Tuhan yang Maha Esa saya bersumpah akan menjalankan amanah profesi ini. Ingat itu bro. Banyak sekarang, bukan saya menceritakan terhadap keburukan rekan-rekan yang lain yang ada di luar sana, tapi banyak buktinya saat ini saya bisa tunjukkan. Begitu tanda tangan kuasa hilang, mati HP. Hilang, nggak tahu, rumahnya kita tutup, datang ke kantor entah jam berapa buka, dihubungi HP yang 13 nomor dikasihnya nggak pernah diangkat. Kuasa sudah ditandatangani, banyak. Dalam mindset kita hindari yang seperti itu. Mau sampai kapan? Ya kan? Kembali ke persoalan. Setelah dilakukan semacam akumulasi interview, menganalisis terhadap persoalan-persoalan itu tadi, kemudian dilakukan semacam formula, apa langkah hukum yang tepat, apakah PHI, apakah PMH, apakah wan prestasi, apakah dia tun, apakah dia bisnis. Baru masuk kepada apa kira-kira yang mau kita lakukan setelah menganalisis itu tadi. Secara formal orang harus tanda tangan kuasa kepada kita. Karena apa? Kalau tidak ada delegasi kuasa itu, kalau di kita namanya nanti, saya anggaplah semua ini udah lawyers, nyawanya kita berpraktek itu di surat kuasa loh. Jantungnya kita bergerak itu di surat kuasa. Perlu diingat, jangan biasakan menitipkan surat kuasa kepada orang lain. Contoh, saya sempat di LP kan kemarin itu di Labuhan itu. Gara-gara orang dari Aceh sana mau tanda tangan kuasa ke kita, karena kita sudah merasa yakin, kita kirimkan melalui email draftnya. Dia teken di sana, kita teken di sini, jumpa kita di Medan, ternyata tekenan dia itu palsu.
dilaporkan pihak lawan kita tidak berhak untuk mendampingi klien kita itu. Hati-hati masalah surat kuasa nih. Itulah jantung kita. Jangan biasakan surat kuasa PC. Sekarang kan musim kali. Pak, saya di sini, Pak, saya teken nih, Pak ya. Biasakan penandatanganan surat kuasa di hadapan kita. Foto, pret. Karena itu yang menjadi motor penggerak kita dalam melaksanakan keterwakilannya, menghadap di badan, menghadap di lembaga, menghadap di instansi. Itu modal kita. Yang ditanya orang nanti, ada nggak surat kuasanya, Pak? Kantor polisi kita menghadap mendampingi orang, ada surat kuasa, Pak? Pengadilan, mana Pak surat kuasanya biar dileges, Pak? Instansi lain, badan pertanahan, ini itu segala macam, lembaga atau badan, tanya orang, surat kuasanya mana? Jadi jangan sempat maksudnya lengah terhadap itu. Di mana ketentuannya? 1792. 123 HIR 1793, 1794, 1795, 1796. Itu semua membahas tentang mandatory attorney. Karena sifat kuasa itu mandat, pendelegasian kewenangan dalam satu urusan tertentu. Ya kan? Di dalam ujian pun nanti PKPA yang ditanya, cobalah dulu buatkan surat kuasa tulis tangan. Bukan diketik, bukan di copy paste, bukan dicontek-contek, tidak. Surat kuasa perihal ini. Misalnya wan prestasi, buatlah surat kuasa wan prestasi. Apa yang perlu di dalam surat kuasa itu sendiri? Identitas juga, kembali ke pangkal kita cerita. Kalau nggak ada identitasnya jelas, tak sah barang tuh, tak sah surat kuasa tuh. Apalagi inkrah. Masih ada waktu, ada lagi upaya hukum. Setelah putusan ini, diberitahukanlah kepada para pihak tentang keputusannya itu apa amarnya. Sampai di sini dulu, ada berapa jenis putusan? Ada itu pupa. Ada yang udah pernah ikut tryout? Putusan ditolak. Hah? Berapa jenis itu putusan hakim itu? Putusan dapat diterima ditolak dan tidak dapat diterima. Mungkin lebih tepatnya ada yang kondemnator, ada konstitutif, ada deklaratoir. Satu dia memerintahkan, satu dia menghukum. Kan sering itu dalam amar, menghukum si Pola dengan membayar denda 500 perak umpama, yang sifatnya menghukum konstitutif. Ada yang memerintahkan untuk mencabut sita lelang yang dilakukan oleh bank nomor sekian bla bla bla. Itu memerintahkan. Sifat dari putusan itu pun ada. Itu nanti biar agak cepat sedikit ya. Kalian buatlah nanti semacam catatan-catatan kecil. Ada yang pertama itu tadi, ada yang bersifat kondemnatoir, deklaratoir, ada konstitutif, ya kan? Selanjutnya, upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas ataupun tidak senang terhadap keputusan itu. Berapa hari untuk melakukan banding? 14 hari. Sejak diberitahukan putusan atau diketahui keputusan itu sendiri. Ya kan?
Kalian hitung itu hari Minggu. Hitung. Bukan ada di situ hari apa? Hari merah, hari raya Idul Fitri. Tidak ada itu. Kapan diberitahukan? Sumpama diberitahukan tanggal 11 Mei 2023, maka jatuh berakhirnya nanti 25 Mei 2023. Bukan 26 karena ada tanggal merah di situ. Bukan. Itu menghitungnya. Undang-undang bilang begitu. Bukan saya yang bilang. Itu proses banding. Di dalam banding di situ apa yang diperiksa? Kalau di pengadilan kan, di pengadilan negeri ini yang diperiksa pokok perkara, materi gugatan terhadap objek perkara, surat-surat, bukti surat. Dalam banding apa yang diperiksa majelis hakim? Tapi tak ada lagi pihaknya di situ, cuma kertas saja yang ada semua. Ada? Apanya? Hah? Ada yang bisa kasih apa? Gambaran, walaupun samar-samar nggak apa-apalah. Nanti mudah-mudahan mahirnya itu. Amarnya, kenapa amarnya? Apa yang diperiksa di amar itu? Itu benar nggak penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim di tingkat pertama itu? Kalau tak benar penerapan hukumnya, batalkan. Kalau dalam pidana, ini cerita kita sedikit ya tentang banding ini berkaitan. Ada tujuan dari banding itu sendiri. Di perdata pun ada miripnya itu nanti. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau di pidana, tujuan dari banding itu bisa menguatkan terhadap putusan sebelumnya, bisa menambahi terhadap putusan sebelumnya, bisa mengurangi terhadap putusan sebelumnya, bisa membatalkan terhadap putusan sebelumnya. Itu fungsi banding. Kasasi pun seperti itu. Di perdata pun seperti itu. Yang aturannya denda dia, misal 500 juta, dikarenakan tuntutan dari si penggugat itu 1,5 miliar, berhak lagi untuk pengadilan negeri mengevaluasi terhadap denda ataupun ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh si tergugat yang kalah ini tadi. Boleh ditambahinya di situ, ada menambahi di situ beban orang lain. Nah, itu maksudnya. Bisa juga mengurangi dari 500 juta jadi 250 juta. Bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu tadi, mungkin ada salah penerapan hukum. Makanya sering dibilang orang penerapan judek iure, ya kan? Kalau di kasasi iudex faksi. Sampai di situ kira-kira, biar jangan kencang-kencang kali. Berapa menit lagi, Bu? 3 menit. Aduh, 3 menit lagi. Baik, selanjutnya banding kasasi 14 hari sama. Kemudian itu tadi tentang 1 judex jure, 1 judex faksi. Itu yang diperiksa mengenai sudah sesuai nggak penerapan hukumnya yang dilakukan oleh majelis hakim di tingkat awal atau sebelumnya. Dah, ada upaya hukum luar biasa setelah keputusan kasasi itu ada PK. Kapan waktunya? Catat 180 hari dari sejak diberitahukan. Bang Magdir kemarin di Jakarta sempat uji itu PK itu
Berapa kali sih sebenarnya yang boleh PK? Nggak dijelaskan dalam hukum acara kan. Tapi diuji itu kemarin. Boleh dilakukan 2 atau 3 kali. Sepanjang syaratnya ada. Apa dia syaratnya? Novum. Apa itu novum? Bukti baru. Bukti baru itu bukan sembarangan, bukan karena baru diangkat dari penggorengan, masih panas, bukan. Baru dibungkus kembali, bukan. Yang belum pernah diperiksa dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung, belum pernah dimasukkan bukti itu. Itulah namanya novum. Tahu-tahu ditemukan bukti baru itu. Ketika sudah inkrah, syaratnya harus inkrah dulu, baru bisa melajukan PK itu tadi. Biarkan dulu dia inkrah, baru majukan DPK. Boleh, boleh. Kenapa nggak boleh? Ada novumnya. Oke? Ada kira-kira yang perlu kita bahas, Pak, Bu? Singkat waktu ini tadi. Pak, mau tanya. Kan dalam perdata itu ada kerugian material sama imaterial. Saya mau tanya itu gimana Pak cara kita ngitung kerugian imaterialnya dan gimana caranya biar kerugian imaterial itu disetujui oleh majelis hakim? Bu, mantap kali pertanyaan Ibu. Terima kasih, Bu. Yang namanya kerugian material, kerugian yang nyata kita alami. Contoh, kita itu gara-gara kehilangan 1 unit sepeda motor yang dijadikan objek jaminan, umpamanya di situ 15 juta, kemudian ditambahi dengan uang transportasi mengurus klaim kita di leasing ataupun di tempat pembiayaan kita. Artinya material itu sederhananya yang bisa kita buktikan dengan adanya kwitansi ataupun keterangan tertulis, itu material. Immaterial moral. Gara-gara persoalan ini tak tidur aku tiap malam, terpaksa makan sate aku jam 2 malam 3 piring. Kemudian gara-gara persoalan ini pergi aku ke kantor Pak Sitompul, berkonsultasinya aku sama dia, kena cas aku 50.000, 50 juta. Masuk imaterial. Karena tidak menyangkut terhadap objek gugatan langsung, tapi kerugian secara moralitas. Itu maksud immaterial itu. Bisa dipahami, kira-kira contohnya seperti itu, Bu. Ada lagi, Bu? Gimana caranya biar disetujui majelis hakim? Gimana supaya biar disetujui? Ibu bisa meyakinkan bahwasanya immaterial itu seolah-olah nyata. Contohnya, ibu minta sama tukang sate yang jam 2 malam tadi kwitansinya. Inilah Pak Hakim, 5 piring habisku. Gara-gara stres aku mikirkan perkara yang dibuat sama tergugat itu. Itu yang sering dijadikan pertimbangan, mendekati terhadap nyata immaterial itu. Makanya hakim berasumsi. Tapi ini diantara 100% mungkin hanya 25% itu immaterial itu bisa dikabulkan. Karena rata-rata itu bersifat opsional, pilihan. Kenapa dia sering gagal jadi immaterialnya itu? Tak ada yang bisa dipertimbangkan. Nah, hakim itu jangan bapak-bapak rekan-rekan lupa, dia fungsinya bukan sebagai mesin pencipta hukum. Walaupun tujuan daripada hukum itu adalah untuk mendapatkan keadilan, tapi dia benar yang dikatakan oleh James Rowe, L. Eta CS Boy, apa yang dikeluarkan oleh hakim
yang berupa putusan harus berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Mulutnya memerintahkan, menghukum, itu harus berdasarkan hukum, tidak boleh di luar hukum. Apakah itu yang bersifat normatif maupun yang bersifat substantif. Karena ada banyak hal lagi mau kita bahas tuh ya. Ya, Pak. Ada lagi kira-kira? Ada lagi, Bu? Waktu habis. Aduh. Semana ini? Habis. Nantilah kita jumpa lagi ya, lain waktu ya. Materinya nggak apa-apa, nanti kalau mau sharing boleh, dalam artian yang positif ya, jangan yang ngajak dugem. Kalau yang laki-laki saya nggak pandai. Saya kira cukup sampai di sini. Sekian, alhamdulillahirobbilalamin. Selamat sore untuk semua, semoga sukses, jaya, berhasil ke depannya, lulus dengan nilai predikat terbaik di PUPA 2023. Amin.